Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan berikan 6 resep ide gorengan yang simpel dan praktis. Ini bisa juga kalian jadikan ide takjil atau ide jualan di bulan Ramadan ya teman-teman. Dijamin auto cuan. Untuk cara bikinnya itu gampang, simpel dan gak ribet. Kalian juga wajib coba resep aku kali ini. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Bahannya ini aku udah siapkan kubis. Ini kubisnya aku gunakan kira-kira seperempat bagian aja. Ini aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku sediakan satu lonjor daun bawang dan daun seledri. Kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Lanjut ini aku tambahkan 2 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian aku cincang kasar. Kemudian sisihkan. Lanjut ini aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris tipis-tipis dan dicincang kasar juga ya. Kalau kalian suka pedas bisa kalian kasih irisan cabai ya teman-teman, cuman untuk kali ini aku bikin yang versi nggak pedas. Lanjut ini aku tambahkan wortel. Di sini aku gunakan setengah potong wortel karena kebetulan wortelnya ini ukurannya agak gede ya. Tapi kalau kalian gunakan wortel yang kecil satu aja udah cukup ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ceplok telur ayam. Di sini untuk sayurannya sengaja aku tambah telur ya teman-teman. Kalau kalian mau pure murni sayuran aja juga boleh. Ini aku gunakan sekitar 3 butir telur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam ya. Lanjut ini aku akan kocok telurnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Kemudian ini aku akan tumis dulu untuk telurnya. Ini aku akan goreng ora-ari ya teman-teman telurnya. Kalau udah matang untuk telurnya aku akan angkat dan tiriskan terlebih dulu. Nah ini udah matang, aku akan angkat dan sisihkan ya untuk telurnya. Kemudian aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng. Aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Untuk sayurannya kalian nggak harus sama dengan yang aku masak ya teman-teman. Kalian bisa gunakan varian sayur lainnya. Bisa juga kalian tambahkan toge ya. Kebetulan aku lagi nggak ada stok toge di rumah, jadi untuk togenya aku skip dulu. Nah kalau ini udah layu, aku akan masukkan wortel yang udah aku serut tadi ya teman-teman. Ini karena wortelnya itu matangnya agak lama, jadi harus dimasak lebih awal. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman biar cepat empuk. Nanti kalau airnya udah menyusut baru nanti aku akan masukkan sayuran lainnya ya. Kemudian aku tambahkan juga garam, kaldu jamur, gula serta lada bubuk. Kemudian ini kan udah agak layu untuk wortelnya, masukkan juga kubisnya ya. Ini kubisnya itu cepat empuk teman-teman, jadi nggak perlu dimasak lama. Masak sampai layu aja ya. Nah ini udah agak layu seperti ini. Kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku orak-arik tadi. Aduk-aduk.
Kalau semuanya udah tercampur merata, jangan lupa kalian koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya rasanya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja perbumbuannya ya. Dan untuk yang terakhir, tinggal masukkan aja daun bawang dan daun seledrinya. Aduk-aduk sebentar. Kalau udah seperti ini, tinggal matikan api, dan ini aku akan tunggu sampai sayurannya ini dingin ya teman-teman, baru nanti aku akan mulai untuk menggulungnya. Oke, di sini aku udah siapkan kulit lumpianya, tinggal masukkan sayuran yang udah ditumis tadi ya teman-teman. Ini udah dingin, kemudian digulung seperti ini. Atau kalau kalian mau dibentuk segitiga atau untuk segi empat juga boleh ya. Ini aku gulungnya memanjang aja biar lebih simple. Biar ini kulitnya tuh rekat, ini aku tambahkan tepung terigu yang aku kasih air, kemudian ini dijadikan olesan seperti ini ya teman-teman, dan hasilnya tuh seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, ini lanjut, aku mau menggorengnya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru masukkan lumpia yang udah kita bentuk tadi ya teman-teman. Ini aku masak separuh dulu, nanti sisanya di part kedua ya. Tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan seperti ini, baru kalian balik ya teman-teman. Ulangi yang pada yang satunya, dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini udah merata kecoklatan seperti ini, tinggal angkat dan siap untuk disajikan ya. Dan tadi masih ada sisa, ini aku lanjut mau menggoreng terlebih dulu. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, lumpia isi sayuran ala aku pun siap untuk disajikan. Sini aku udah menyediakan cemedaknya, ini udah aku kupas ya teman-teman, dan kebetulan ini cemedaknya itu kecil jadi aku nggak buang isinya. Terus ini ada tepung kripsi, terus ada gula juga. Kemudian ini caranya gampang banget, ini aku tinggal panaskan minyak terlebih dulu ya, sambil aku bikin adonan biar nanti tuh cepet panas. Di sini aku udah menyediakan 4 sendok makan tepung kripsi, kemudian aku tambahkan sekitar 1 sendok makan gula. Aku gunakan gula yang udah ditumbuk halus ya teman-teman, atau gula halus. Atau kalau kalian mau tambahkan gula merah atau gula yang biasa juga boleh. Kemudian ini aku akan tambahkan air. Untuk tepung kripsinya di sini aku gunakan tepung kripsi yang enggak ada rasanya ya, jadi belum ada asin atau rasa lainnya. Ini aku tambahkan air secukupnya. Usahakan airnya itu jangan langsung ditambahkan ya teman-teman, pelan-pelan aja menambahkannya. Kemudian aku akan aduk-aduk kayak gini. Kalau sekiranya airnya kurang, tinggal kalian tambahkan aja ya. Ini untuk tepung ini biasanya aku gunakan juga untuk menggoreng pisang, atau untuk ayam goreng juga bisa, tapi harus ditambah penyedap dulu ya teman-teman. Oh ya, aku tadi lupa, ini aku tambahkan sedikit vanili biar rasanya tuh lebih enak. Ini kira-kira aku tambahkan seperempat sendok teh aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini masih agak sedikit kental, jangan terlalu encer ya teman-teman. Dan ini untuk minyak gorengnya juga udah panas, jadi tinggal aku masukkan untuk cemedaknya, masukkan di sini, terus satu persatu masukkan ke minyak yang udah panas ya teman-teman. Ini kalau cemedaknya ukurannya agak besar, kalian bisa buang isinya ya, karena ini tuh cemedaknya di tempatku tuh kecil-kecil banget teman-teman. Jadi ini aku goreng sekalian isinya aja, nanti isinya itu biasanya udah matang, jadi bisa sekalian dimakan ya. Untuk ide gorengan juga boleh ya, jadi buat kalian yang di tempat tinggal kalian itu banyak cempedak seperti ini, kalian bisa juga gunakan untuk ide jualan kayak gini, pasti laris. Apalagi kalau cempedaknya itu gede-gede ya teman-teman.
pasti tuh dagingnya tuh lebih enak dan lebih manis. Oke, ini aku akan masukkan satu persatu sampai semua cempedaknya itu habis ya. Tunggu sampai bagian bawahnya itu kering, baru kalian balik seperti ini ya teman-teman. Nih kayak gini, ini agak sedikit lengket tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah agak kering aku akan pisahkan ya. Karena tadi aku tambahkan gula, jadi itu warnanya itu nanti akan ada sedikit hitam-hitam, tapi hitam-hitam itu enggak kosong ya teman-teman. Biasanya kalau kalian bikin pisang goreng yang dikasih gula tuh kayak gitu kan, ada sedikit kayak kecoklatan kayak gitu. Nah ini aku akan goreng sampai bener-bener kering ya untuk bagian kulitnya ini. Ini aku akan masak dengan menggunakan api besar ya teman-teman. Ini aromanya tuh enak banget, aroma khas cempedaknya itu sampai keluar ya. Oke, ini sesekali aku akan balik seperti ini ya teman-teman. Ini aku sekalian aku pisahkan ya, biar nanti yang bagian dempet itu juga matang atau kering untuk kulitnya. Tuh. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kalian angkat dan tiriskan ya. Ini tuh udah matang dan udah kering untuk kulitnya, dan aromanya tuh bikin pengen cepet nyobain ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini tiriskan dulu ya biar agak kering minyaknya. Nah setelah itu tinggal taruh ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Gunakan sekitar 5 buah kentang ya, karena kebetulan aku tuh punya stok kentang yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau ukurannya besar cukup 2 aja cukup. Ini aku akan potong terlebih dulu seperti ini. Setelah itu aku akan kukus ya, atau kalau kalian mau direbus menggunakan air juga boleh ya teman-teman. Untuk bahannya di sini cuma menggunakan 3 bahan aja. Ini ada tambahan keju mozzarella. Kemudian ini aku juga tambahkan sekitar 5 sendok tepung tapioka. Kemudian untuk kentangnya ini aku akan chopper aja ya teman-teman, atau kalau kalian mau ulek juga nggak apa-apa, karena aku lagi males ribet, jadi ini aku akan chopper kira-kira sampai kentangnya itu lembut ya. 1 menitan aja udah cukup. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan tepung tapiokanya, kemudian aku akan tambahkan sedikit garam ya teman-teman, kemudian aku akan chopper lagi. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan uleni terlebih dulu ya teman-teman. Biar lebih gampang cepet kalis aku gunakan tangan aja ya, karena kalau menggunakan spatula seperti ini itu kelamaan. Ini tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman, dan menurutku ini udah pas waktunya untuk dibentuk ya. Tuh, ini enggak terlalu banyak tekstur airnya ya teman-teman. Nah setelah itu aku akan bentuk. Untuk cara bentuknya ini aku akan bentuk agak bulatan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian bagian tengahnya aku akan isi dengan keju, atau kalau kalian nggak suka keju kalian bisa gantikan dengan coklat atau isian lain juga boleh ya, karena aku lagi pengen makan keju jadi aku tambahkan keju di tengahnya seperti ini.
Kemudian atasnya aku akan kasih adonan dari kentangnya tadi ya teman-teman, kemudian dibentuk bulatan seperti ini ya, bulatan pipih seperti ini. Jangan lupa ini ditutup ya, biar nanti tuh kejunya itu tidak meluber keluar ya teman-teman pas kita masak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini hasilnya tuh pipih seperti ini. Oke, ini lanjut, aku akan ulangi lagi ya, dan caranya juga sama seperti tadi. Karena ini mau dimakan sendiri, jadi aku nggak takar ya, kira-kira satu adonan ini kira-kira berapa, beratnya berapa, nggak aku takar, ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Dan untuk bagian atasnya juga sama, aku akan tutup menggunakan adonan kentang tadi, kemudian bagian pinggirnya ditutup ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dapat sekitar 6 karena ini agak besar, jadi lumayan memakan ini ya, adonan ya. Kemudian ini udah aku siapkan teflon, kemudian tadi udah aku kasih margarin biar tidak lengket ya. Atau kalau kalian nggak ada, kalian bisa tambahkan olesi sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan masak seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ditutup biar cepat matang. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang, dan jangan lupa ya teman-teman, sesekali dibuka dan dibalik bagian bawahnya, takutnya nanti gosong. Nah, seperti ini ya. Ini bagian atasnya itu belum matang, jadi harus dibalik lagi ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, jangan lupa ditutup lagi ya, biar matangnya itu sempurna. Oke, ulangi lagi, cek bagian bawahnya lagi, takutnya gosong, kita balik sekali lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, habis ini kemudian aku akan tutup lagi ya, biar cepat matang. Bikin cemilan ini tuh harus telaten ya teman-teman, kalau kalian nggak telaten nggak akan jadi. Oke, sekarang dikoreksi lagi ya teman-teman. Ini itu sekitar 20 menitan, karena tadi aku menggunakan api kecil, jadi untuk matangnya pasti agak lama ya teman-teman. Dan ini tuh setelah aku cek ternyata itu belum matang ya, masih sebentar lagi, mungkin sekitar 5 menitan lagi baru matang. Jadi ini aku balik lagi aja ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa ditutup lagi ya. Dan ini sekarang udah matang ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini tuh cantik banget hasilnya, dan untuk teksturnya itu empuk ya teman-teman. Ini aku akan taruh ke dalam piring seperti ini teman-teman. Kita tata. Aromanya kentang itu kerasa banget teman-teman, tuh ini enak banget. Oke, dan hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan satu buah jagung manis, karena kebetulan untuk porsinya ini gunakan porsi yang sedikit ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan porsi yang agak banyakan untuk jagungnya, kalian silahkan bisa ditambah. Kemudian ini aku gunakan pisau, aku akan sisir kayak gini untuk jagungnya. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun jeruk. Untuk bagian tulang tengahnya ini aku akan buang terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan agak banyakan, karena menurutku kalau ditambah daun jeruk itu rasanya tuh lebih enak. Lanjut, ini aku akan tambahkan satu lonjor daun bawang, kemudian aku akan rajang kayak gini ya.
Nah, untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan aja dicek di kolom deskripsi. Aku udah tulis semuanya di sana. Untuk jagung manisnya ini aku akan chopper aja, tapi aku choppernya separuh dari jagung manisnya, jangan semuanya ya. Nah, kurang lebih segini aja. Kemudian ini aku akan masukkan juga 1 butir telur. Kemudian aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku tambahkan garam secukupnya aja. Tidak lupa juga aku tambahkan sedikit gula. Lalu ini aku akan tambahkan kaldu sapi ya. Kalian bisa gunakan kaldu ayam atau kaldu jamur juga boleh. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk yang udah aku buang tulangnya tadi. Kemudian aku tambahkan bawang merah serta bawang putih. Ini aku chopper sebentar aja ya, kira-kira agak sedikit kasar aja teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya teman-teman, ini tadi telurnya aku tambahkan 1 butir lagi ya. Nah, setelah itu aku akan masukkan ke dalam sisa dari jagung manis tadi. Kemudian ini aku akan tambahkan tepung terigu protein sedang dan tepung beras ya. Kemudian aku akan masukkan juga daun bawangnya. Ini lalu aduk-aduk ya. Nah, ini masih ada sisa dari serutan dari jagung tadi ya teman-teman. Jadi teksturnya itu enggak terlalu lembut. Ini aduk-aduk saja ya, jangan ditambahkan air. Nah, ini udah tercampur merata dan hasilnya seperti ini. Kemudian aku akan siapkan minyak goreng secukupnya aja. Di sini aku menggunakan minyak kedelai ya, jadi lebih bening daripada minyak biasanya. Kemudian ini aku akan goreng. Aku gunakan sendok. Untuk takarannya kalian sesuaikan sendiri aja ya. Usahakan jangan menggunakan api terlalu besar karena tadi aku gunakan 2 butir telur ya. Jadi kalau kalian gunakan api yang terlalu besar, nanti bagian luarnya itu kosong dan bagian dalamnya masih mentah. Nah, ini aku akan sisihkan ya. Ini aku akan langsung balik aja karena tadi kan telurnya kebanyakan, jadi gampang kecoklatan warnanya. Oke, ini sisihkan dulu. Kemudian aku akan tambahkan adonan lagi. Oke, ini aku akan balik lagi ya, yang tadi pas saya masukkan yang awal-awal tadi. Kemudian ini juga aku akan balik lagi, takutnya gosong ya. Ini aku akan goreng sampai warnanya agak sedikit kecoklatan, itu artinya udah matang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian harus rajin bolak-balik ya teman-teman, karena tadi aku gunakan telur agak banyak kan, karena ini masih ada spice, jadi aku tambahkan lagi. Oke, ini udah hampir matang kayak gini. Aku akan balik sebentar lagi aja. Ini di bagian sebelah sini kan tadi aku masukkan agak awal, jadi harus aku angkat terlebih dulu dan sisanya ini aku tunggu lagi ya, seperti ini. Nah, ini udah matang dan udah cantik sekali warnanya. Lanjut, ini aku akan bikin sambal. Di sini aku gunakan tomat, bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian ini aku tambahkan tepung ya, biar tidak meletup, karena biasanya kalau kalian goreng cabai di minyak yang agak banyak itu biasanya akan meletup. Nah, ini aku akan goreng sampai mateng. Jangan terlalu mateng banget ya teman-teman, agak empukan aja, yang penting tekstur dalamnya udah matang. Kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan tiriskan. Lalu di sini aku gunakan cobek aja ya untuk menguleknya. Tapi kalau kalian menggunakan chopper juga boleh. Kemudian aku tambahkan sedikit garam.
bakal dijamur, kemudian aku akan ulek ya. Oh ya, tadi aku tambahkan juga sedikit gula ya teman-teman. Ini aku ulek sampai agak sedikit halus. Jadi kalau bikin blader jagung itu kalau dicocol dengan sambal ala-ala aku ini tuh rasanya enak banget kalau menurut aku. Buat kalian yang suka pedas, kalian wajib coba resep saya kali ini ya, dijamin kalian bakal ketagihan. Di sini saya sudah menyediakan satu buah kentang, kemudian ini aku akan kupas terlebih dulu ya teman-teman. Karena kali ini aku mau bikinnya dikit, jadi sengaja aku bikinnya cuma satu. Kemudian setelah dikupas, ini aku akan potong menjadi beberapa bagian, karena nanti setelah ini mau aku kukus ya, biar lebih cepat empuk, makanya aku potong agak kecil ukurannya, kurang lebih seperti ini. Kemudian sisihkan ya, ulangi sampai semuanya selesai. Nah ini udah aku potong, kemudian aku akan kukus menggunakan kukusan listrik seperti ini ya teman-teman. Nah setelah aku kukus ini aku akan haluskan menggunakan ulekan aja biar lebih cepat nguleknya. Dan ini udah lembut seperti ini, kemudian aku akan tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian aku tambahkan juga sedikit garam. Ini aku ulek lagi ya biar semua bumbunya itu meresap. Atau kalau kalian nggak mau diulek kayak gini, kalian bisa chopper juga boleh. Nah ini udah tercampur merata seperti ini. Kemudian ini aku akan tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Biar lebih cepat kalis, aku akan gunakan tangan aja ya. Ini tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Ini aku ulangi seperti ini. Nah ini setelah kalis seperti ini, aku akan bentuk bulatan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini untuk takaran bulatannya ini aku kira-kira aja, nggak aku timbang karena memang ini untuk dimakan sendiri aja, jadi nggak mau ribet. Kemudian ini aku gunakan ini untuk penumbuk daging ya. Ini aku tindih kayak gini biar agak sedikit gepeng. Atau kalau kalian ada alat lain juga boleh, atau menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman. Ini nanti tinggal aku rapikan aja karena memang belum begitu rapi pinggir-pinggirnya itu. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah ini udah selesai, tinggal aku rapikan aja dan siap untuk digoreng ya. Ini aku udah siapkan minyak panas, kemudian aku akan goreng. Oh ya, aku bikin video ini suasananya malam nih teman-teman, jadi maaf agak sedikit gelap. Ini aku masukkan semuanya. Aku nggak tahu tadi dapat berapa ya, aku lupa menghitungnya. Jangan lupa dicek ya teman-teman, dibalik biar bagian bawahnya itu nggak gosong. Ini tuh cepat banget matangnya, jadi kalian nggak perlu ditinggal. Ini kayak gini, tinggal nanti dibalik lagi ya.
Nah, ini udah kering dan artinya itu udah matang, jadi aku akan angkat dan tiriskan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, warnanya tuh cantik, enggak terlalu gelap ya gorengnya. Kemudian aku akan taruh piring seperti ini dan siap untuk kita nikmati ya. Tidak lupa juga ini aku udah bikin sambal cocolan untuk gorengan. Untuk resep sambalnya kalian silahkan cek di videoku sebelumnya, aku udah bagikan resep sambal khusus untuk gorengan, jadi kalian tinggal scroll aja di sana ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan satu buah kentang. Ini untuk ukuran kentangnya lumayan gede ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan aja ukuran kentangnya. Kalau ukuran kentangnya kecil, kalian jangan cuma gunakan satu buah ya. Kemudian ini aku kupas seperti ini. Selanjutnya aku cuci bersih. Dan ini aku udah siapkan serutan seperti ini ya teman-teman. Ini tuh praktis sekali kalau buat nyerut-nyerut seperti ini, dan hasilnya itu ya lumayan bagus menurutku dan juga cepet. Nah, hasilnya tuh kayak gini kurang lebih. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini lanjut biar ada warnanya, aku juga tambahkan sedikit wortel aja. Untuk wortelnya jangan terlalu banyak ya, menambahkannya sedikit aja karena ini cuma buat pewarna aja biar makin banyak warnanya. Dan biar ada warna hijaunya juga, ini aku akan iris juga satu lonjor daun bawang. Ini aku iris-iris kayak gini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut biar ada warna merahnya juga, ini aku tambahkan juga irisan cabai rawit. Buat kalian penyuka pedas, kalian bisa tambahkan sesuai selera ya untuk cabenya. Dan buat yang nggak suka pedas, nggak ditambah cabai juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita campurkan jadi satu ya untuk bumbu dan bahan-bahannya. Kemudian ini aku tambahkan 1 saset kaldu sapi. Kalian bisa gunakan merek lain ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian garam, aduh maaf jatuh. Terus aku tambahkan juga 2 butir telur. Lalu aduk-aduk ya. Sampai semuanya tercampur. Nah, setelah kurang lebih seperti ini aku akan tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku tambahkan juga 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur. Untuk tepungnya jangan terlalu banyak menambahkannya ya, biar rasa kentangnya itu tetap kerasa. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tuh siap untuk kita goreng. Nah, di sini aku udah siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng untuk menggoreng ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan adonan yang udah kita buat tadi, kira-kira 1 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Ini aku masaknya dengan menggunakan api sedang ya, karena tadi ada bahan telurnya. Kalau apinya terlalu gede takutnya kosong dan bagian tengahnya itu belum matang. Nah, segini aja, jangan terlalu banyak. Dan ini langsung aku balik ya, karena tuh menggunakan telur jadi cepet banget keringnya. Dan ini kayak gini.
Tuh hasilnya tuh udah bikin menggugah selera. Nah ini aku lanjut balik lagi ya. Aku takut kalau nanti itu gosong kalau kelamaan nggak dibalik. Nah setelah kurang lebih seperti ini tuh udah matang dan udah agak kering juga. Kemudian aku akan angkat dan aku tiriskan seperti ini ya. Aku tunggu sampai minyaknya itu keluar, baru siap untuk disajikan ya. Oh ya, ini tadi juga ada masih sedikit sisa ya, jadi ini aku akan goreng aja. Karena di sini aku cuma menggunakan satu kentang, jadi untuk hasil akhirnya juga nggak begitu banyak ya teman-teman. Ini sama, aku akan tunggu sampai warnanya kecoklatan, lalu angkat dan siap untuk disajikan juga ya. Nah ini udah matang semua ya teman-teman. Kemudian aku akan sajikan ke dalam piring seperti ini. Ini tuh empuk ya, kalau bagian luar itu agak sedikit crispy, bagian dalamnya itu empuk. Dan ini sekilas mirip dengan bakwan ya, atau ote-ote. Nah kalau udah seperti ini nggak akan lengkap kalau nggak ditambah cabai rawit seperti ini. Buat kalian penyuka pedas, kalian pasti nggak bakal ketinggalan ya untuk cabai rawit ini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tuh siap untuk disajikan.